Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Alfia Nur Hasanah, saya dari kelompok 9. Pada hari ini saya akan membawakan materi tentang psikologi kesehatan. Nah, kalian tahu nggak apa itu psikologi kesehatan? Psikologi kesehatan merupakan bagian dari ilmu psikologi yang menekuni bagaimana kondisi atau faktor psikologis mempengaruhi kesehatan seseorang. Psikologi kesehatan ini digunakan untuk mengurangi stres psikis yang disebabkan oleh penyakit dengan menggabungkan antara pengetahuan psikis dan sosial. Psikologi kesehatan juga digunakan oleh dokter sebagai pengendali kondisi psikis pasiennya dengan cara membangkitkan semangat dan motivasi pasiennya. Psikologi kesehatan atau healthy psikologi menekankan pada peran psikologi dalam membangun dan mempertahankan kesehatan serta mencegah dan mengobati penyakit. Psikologi kesehatan merefleksikan kepercayaan bahwa pilihan gaya hidup dan kesehatan psikologi dapat memainkan peran penting dalam kesehatan. Reed dan Silver pada tahun 2007. Oke, selanjutnya pengobatan perilaku atau behavioral medis adalah sebuah bidang antardisiplin ilmu yang berpusat pada pengembangan dan pengintegrasian pengetahuan perilaku dan biomedis untuk mempromosikan kesehatan dan mengurangi timbulnya penyakit. Nah, yang bagian A ada yang namanya model biopsikososial. Model biopsikososial ternyata dapat diterapkan pada psikologi kesehatan juga, karena psikologi kesehatan menggabungkan faktor biologis, psikologis, dan sosial pada kesehatan. Nah, dan yang bagian B ada hubungan antara pikiran dan tubuh. Bidang psikologi kesehatan dan pengobatan perilaku menekankan pada hubungan antara pikiran dan tubuh. Psikologi kesehatan dan pengobatan perilaku tidak hanya memperhatikan bagaimana keadaan psikologi mempengaruhi kesehatan, tetapi juga bagaimana kesehatan dan penyakit dapat mempengaruhi pengalaman psikologi seseorang, termasuk kemampuan kognitif, stres, dan kemampuan mengatasi masalah atau coping. Hubungan pikiran dengan tubuh kita dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama akan saya bahas yaitu tentang tubuh dapat mempengaruhi pikiran kita. Nah, sebagian besar dari kita pasti setuju nih dengan pernyataan, misalnya saat kita lelah karena bergadang, pikiran kita akan menjadi kabur dan kurang fokus. Nah, contoh lainnya, misalnya ketika kita berada di kondisi yang sangat panas atau ruangan terbuka, eh, kita seringkali lebih mudah marah dan lebih agresif dari biasanya gitu ya. Sebuah penelitian oleh Don Kendrick dan Steve McFarlane pada tahun 1986 menunjukkan bahwa selama cuaca yang sangat panas, orang-orang tanpa AC di mobil mereka lebih mungkin menyalakan klakson selama kemacetan gitu ya. Berarti memang tubuh dapat mempengaruhi pikiran. Tetapi apakah teman-teman setuju dengan pernyataan bahwa pikiran juga dapat mempengaruhi tubuh kita loh? Soalnya kata peneliti, psikologi kesehatan percaya bahwa pikiran mampu mempengaruhi tubuh kita. Faktor psikologis seperti stres dapat membantu kita terserang suatu penyakit atau memperburuk gejala suatu penyakit. Nah, selanjutnya lalu apa sih itu stres gitu ya? Menurut WHO atau World Health Organization pada tahun 2003, stres adalah reaksi atau respon tubuh terhadap stresor psikososial seperti tekanan mental atau beban kehidupan.
Nah, ketika kita stres, kita, sering merasa gelisah gitu ya, nafsu makan hilang, sulit tidur, sakit kepala, dan ada juga yang mengeluh sakit perut. Nah, selain gejala-gejala yang tadi, tampak ternyata stres juga dapat mempengaruhi apa yang ada di dalam tubuh kita. Stres berlebih dipercaya dapat menurunkan tingkat kekebalan tubuh gitu. Nah, selanjutnya yang penting bukan hanya penyebab utama kehidupan seperti kematian keluarga atau bencana alam yang meningkatkan kemungkinan sakit. Bahkan kerepotan kecil sehari-hari seperti terjebak macet gitu ya di perjalanan atau bertentang dengan pasangan gitu ya dapat meningkatkan tekanan darah kamu, mengubah hormon stres kamu dan bahkan menekan fungsi sistem kekebalan tubuh. Nah, jika stres dapat menekankan fungsi sistem kekebalan tubuh, maka bisa dipastikan stres juga mampu meningkatkan resiko terpapar berbagai macam penyakit dan memperparah gejala suatu penyakit gitu. Nah, jadi selanjutnya Eee, jadi kesimpulannya itu ya, baik tubuh dan pikiran dapat saling mempengaruhi satu sama lain jika ada suatu dampak buruk misalnya teh ya, atau dampak negatif, maka akan ada yang berusaha mencari solusi dan mengatasinya gitu. Nah, oleh karena itu, selanjutnya oleh karena itu, psikologi kesehatan hadir mencari cara agar kita terhindar dari stres hingga jauh dari berbagai penyakit dan meningkatkan ketahanan kita. Nah, selanjutnya ada beberapa nih cara untuk mencegah stres dan melindungi kesehatan gitu ya. Ada 5 faktor. Yang pertama ada coping strategis, yang kedua ada control and self efisiensi, yang ketiga ada social relationship, yang keempat ada watak dan emosi, apa yang beresiko dan apa yang protektif, dan yang kelima ada manajemen stres. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu ada coping strategis dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama coping yang berfokus pada masalah dan yang kedua coping yang berfokus pada emosi. Coping yang berfokus pada masalah dianggap sebagai penyelesaian masalah, penyebab stres, dan mengatasi langsung di sumber masalah tersebut, langsung gitu ya. Contohnya nih misalnya teh, seseorang stres karena kehilangan handphone, maka strategi yang berfokus pada masalah adalah dia langsung melapor kepada pihak yang berwajib bahwa dia kehilangan handphone gitu ya. Yang kedua, coping yang berfokus pada emosi. Mengatasi masalah dengan cara mengatur emosi yang datang bersamaan dengan stres gitu ya. Contohnya misalnya ketika kamu mendapatkan pengumuman ujian semester dimajukan karena suatu hal gitu ya, teman-teman kamu mengalami stres gitu ya. Namun secara mengejutkan ternyata kamu, tetap tenang gitu ya, tidak panik, tidak stres gitu, kamu mah tenang misalnya kayak gitu ya. Karena kamu bisa mengatur emosi ketika temanmu menganggap salah satu itu sebagai sebuah ancaman gitu ya, tetapi kamu menganggapnya, sebagai sebuah challenge yang jika kamu mampu melewatinya akan menjadikan kamu menjadi lebih baik, kayak gitu. Terus selanjutnya, dalam jangka pendek coping yang berfokus pada emosi dapat mengurangi perasaan stres, tetapi coping yang berfokus pada masalah tampaknya memiliki dampak terbesar pada kesehatan mental gitu. Nah, selanjutnya yang kedua ada control and self efficiency gitu ya, atau upaya untuk meningkatkan kesehatan dan mengatasi stres adalah kayak gimana sih caranya? Jadi, kamu harus mempunyai keyakinan nih di dalam diri kamu bahwa kamu memiliki kendali atas suatu situasi. Contohnya, jika kamu memiliki tugas yang sangat berat yang bisa menimbulkan kamu terjadinya stres, mencoba mencoba gitu dalam diri kamu itu meyakinkan keyakinannya tuh tinggi gitu bahwa kamu mampu melaksanakan itu dengan baik gitu. Yang ketiga
Selanjutnya ada social relationship. Kita semua tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya gitu ya. Manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, seseorang akan melakukan hubungan sosial untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan sosialisasi gitu ya. Nah, selain itu juga ternyata hubungan sosial memberi dampak positif untuk kesehatan kita juga. Nah, hubungan sosial eh, hubungan sosial juga dapat memiliki dampak perlindungan yang kuat terhadap kesehatan dan dalam beberapa kasus bahkan dapat membantu orang dengan penyakit serius untuk bertahan hidup lebih lama gitu. Nah, selanjutnya yang keempat ada watak dan emosi. Menurut KBBI, watak adalah sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku atau budi pekerti atau tabiat gitu ya. Sedangkan emosi apa sih? Nah, emosi itu adalah luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu singkat atau keadaan dan reaksi psikologis dan fisiologis seperti kegembiraan, kesedihan, keharuan, kecintaan, pokoknya yang bersifat subjektif gitu ya. Nah, kayak gitu. Sifat dan keadaan positif di sisi lain seringkali melindungi kesehatan. Misalnya, karakteristik seperti emosi positif, misalnya merasa bahagia atau bersemangat gitu ya, telah dikaitkan dengan berbagai manfaat seperti umur yang lebih panjang, penurunan kemungkinan berkembangnya beberapa penyakit, dan hasil yang lebih baik setelah kamu didiagnosis dengan penyakit tertentu seperti jantung atau HIV gitu. Yang selanjutnya yang kelima, ada manajemen stres. Hampir setiap hari kita diingatkan bahwa stres tidak baik untuk kesehatan kita. Hindari stres mungkin merupakan resep yang baik, namun hidup ini penuh dengan pengalaman dan berpotensi menimbulkan stres seperti mengerjakan ujian gitu ya, menghadapi konflik di circle atau di tempat kerja gitu ya, atau berdebat dengan keluarga gitu. Nah, untuk membantu meringankan stres itu kita dibiasakan gitu ya melakukan aktivitas relaksasi gitu dan bentuk meditasi adalah teknik yang membentuk individu mengurangi stresnya gitu melalui latihan pernapasan, relaksasi otot, olahraga, ataupun berenang dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga ada aktivitas fisik yang bisa kita terapkan untuk menghindari stres gitu ya. Yang pertama ada menjadi aktif secara fisik. Misalnya teh gaya hidup santai untuk menetap yaitu gaya hidup yang meliputi sedikit aktivitas fisik ya yang seperti tadi ya yang kayak olahraga gitu ya, merelaksasikan otot-otot, berenang dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, yang kedua ada makan yang benar atau mengatur pola makan yang benar gitu ya. Jadi selain olahraga itu, pola makan yang benar itu baik digunakan untuk aktivitas fisik yang sehat gitu ya. Yang ketiga, ada berhenti merokok gitu ya. Siapapun yang merokok, harus berusaha menghentikan kebiasaan mereka karena merokok memiliki ancaman yang serius terhadap kesehatan dan ada beberapa metode nih gitu ya untuk berhenti merokok meliputi berhenti merokok begitu saja gitu ya atau menggunakan substitusi nikotin dan mencari terapi gitu. Dan yang ketiga, misalnya teh meskipun sulit untuk berhenti merokok pada awalnya, tapi lama-kelamaan bisa berhenti gitu kalau dalam diri kitanya niat untuk berhenti merokok. Dan yang keempat ada mempraktekkan seks aman. Nah, praktek seks yang aman merupakan aspek lain dari perilaku sehat yang menjadi prihatin psikologi kesehatan. Penggunaan alat aman gitu ya untuk laki-laki adalah salah satu cara untuk mencegah baik
kehamilan yang tidak diinginkan, perlindungan melawan infeksi seks menular atau HIV gitu. Nah, atau itu teh disebabkan apa sih? Disebabkan kontak seksual misalnya teh yang sembarangan, atau misalnya teh seperti ada yang terluka gitu atau selaput lendirnya teh dengan darah dan cair, dan seksual yang ketiga yaitu, misalnya teh jarum suntik yang tidak steril atau transfusi darah gitu. Nah, yang terakhir kesimpulannya, jadi, eee kesimpulan materi pada hari ini ialah psikologi kesehatan fokus pada pemeliharaan dan peningkatan kesehatan seperti bagaimana mendorong individu mengembangkan kebiasaan hidup sehat gitu ya, bagaimana meningkatkan aktivitas fisik dan bagaimana merancang senjata kampanye yang dapat mendorong orang lain memperbaiki pola makannya gitu ya maupun kesehatan mental individu yang salah penyesuaian dirinya terkadang melakukan tindakan-tindakan yang tidak realistis, bahkan cenderung melarikan diri dari tanggung jawabnya, perilaku mengalihkan masalah yang dihadapi dengan mengonsumsi. Misalnya tuh ya, jadi mengalihkan masalahnya itu jadi ke konsumsi beralkohol gitu ya. Banyak dilakukan oleh kelompok remaja, bahkan sampai mencapai tingkat ketergantungan penyalahgunaan obat terlarang dan zat adiktif. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kesalahan gitu ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.